Selamat datang di Bincang Sisi. Hari ini kita akan menyelami jantung dari kesuksesan bisnis ya, dengan membedah pemikiran dari Josh Kaufman. Kita akan melihat dua fondasi yang seringkali dianggap sebagai penentu utama. Iya, dan ini membawa kita pada pertanyaan sentralnya. Saat membangun bisnis yang langgeng, mana yang sesungguhnya lebih fundamental? Apakah, katakanlah, penciptaan nilai yang otentik yang menjawab sebuah kebutuhan nyata, bahkan yang tersembunyi? Atau justru pemasaran yang brilian yang mampu membentuk persepsi dan menguasai psikologi pasar? Nah, kalau kita lihat lanskap bisnis sekarang, saya rasa ceritanya sudah beda. Bagi saya, di tengah pasar yang begitu sesak, pemasaran yang cerdik itu bukan lagi pelengkap. Itu sudah jadi faktor penentu yang sesungguhnya. Sementara saya tetap berpegang pada prinsip dasarnya. Saya percaya bahwa dasar dari semua bisnis yang hebat dan bisa bertahan lama itu adalah penciptaan nilai yang otentik. Tanpa itu, ya hanyalah fasad. Bagi saya, bisnis itu pada intinya ya sebuah proses untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik. Ada masalah, kita tawarkan solusi. Ada kebutuhan, kita penuhi. Tanpa memberikan nilai yang fundamental ini, sebuah usaha kehilangan esensinya. Kaufman sendiri kan sangat tegas soal ini. Ia bilang sebuah usaha yang memasarkan dan menjual sesuatu yang tidak memberikan nilai kepada orang lain adalah penipuan. Ini bukan sekedar slogan, ini adalah garis demarkasi. Jadi titik awalnya harus selalu penemuan kebutuhan penting yang belum terpenuhi. Dan ini bukan soal survei atau nanya apa yang orang mau, tapi tentang observasi mendalam. Contoh klasiknya, dan saya rasa ini kuat sekali, adalah kisah Procter & Gamble, P&G, saat mengembangkan deterjen cair, Purna. Nggak ada masalah fungsional. Tapi tim pengamat mereka menemukan seorang ibu rumah tangga yang selalu nunggu bak mesin cucinya penuh air dulu sebelum masukin deterjen, cuma buat mastiin bubuknya larut. Nah, disinilah letak kejeniusannya. Mereka tidak melihat masalah teknis, tapi masalah psikologis. Rasa cemas, kebutuhan akan kepastian. Deterjen cair lahir dari situ. Itu adalah penciptaan nilai yang sejati, memecahkan masalah yang bahkan pelanggannya sendiri nggak sadar. Paham. Saya paham sekali argumen itu. Dan di dunia yang ideal, saya akan setuju 100%. Tapi, kan kita tidak hidup di dunia yang ideal. Kita hidup di dunia yang bising. Di pasar yang sudah jenuh, produk yang secara objektif lebih baik seringkali nggak kedengaran. Pemasaran, dalam konteks ini, bukan lagi sekedar corong untuk mengumumkan nilai. Pemasaran adalah nilai itu sendiri. Persepsi, afiliasi, cerita, itulah yang menggerakkan jarum penjualan di era modern. Kaufman juga mengakui ini kan saat dia bilang, jika tidak ada yang tahu Anda ada, tidak ada yang bisa membeli barang Anda. Ini bukan lagi soal sekedar diketahui, tapi soal bagaimana Anda ingin dikenal. Coba kita lihat contoh ekstrim. Liquid Death. Produknya apa? Air. Hanya air, sebuah komoditas paling dasar. Tapi mereka membangun bisnis bernilai miliaran dolar. Apakah karena air mereka lebih basah? Tentu tidak. Mereka berhasil karena pengemasan yang radikal, cerita yang memberontak, dan afiliasi dengan subkultur punk dan metal. Mereka adalah antitesis dari merek air mineral lain yang menjual kemurnian dan ketenangan. Mereka menjual identitas. Pemasaran yang efektif, seperti kata Kaufman, itu menyentuh 5 dorongan inti manusia. Memperoleh, menjalin ikatan, belajar membela, dan merasakan. Liquid Death ini memaku dorongan untuk menjalin ikatan dan merasakan sensasi yang beda. Atau lihat Apple deh, waktu meluncurkan iPod. Mereka tidak menjual penyimpanan 1 GB, mereka menjual 1000 lagu di saku Anda. Iklan siluet ikonik mereka itu bukan tentang fitur, tapi murni tentang emosi, kebebasan, dan gaya. Itu kemenangan pemasaran jelas. Anda mengangkat contoh P&G, dan menurut saya itu justru semakin memperkuat posisi saya, bukan melemahkannya. Mari kita bedah lebih dalam. Observasi yang mereka lakukan memang menemukan kebutuhan psikologis, saya setuju. Tapi apa solusinya? Solusinya adalah inovasi produk yang substantif. Mereka menciptakan deterjen cair, sebuah format produk yang secara fundamental berbeda dan secara nyata menghilangkan kecemasan pelanggan. Perilaku konsumen menunggu air di mesin cuci itu bukan sekedar perasaan, itu adalah manifestasi dari masalah nyata yang bisa dipecahkan melalui rekayasa produk. Jadi ini bukan sekedar taktik pemasaran untuk menjual rasa aman, ini adalah substansi. Mereka menciptakan produk yang lebih efisien dan benar-benar memberikan ketenangan pikiran, bukan cuma ilusi.
Tunggu dulu. Nah, di sini saya melihatnya dari sudut yang sama sekali berbeda. Anda bilang solusinya adalah produk. Saya bilang masalahnya saja sudah ada di ranah persepsi. Para ahli kimia PNG, orang-orang paling teknis di perusahaan itu bilang apa? Mereka bilang masalah itu tidak ada. Secara fakta, bubuknya larut. Jadi keyakinan konsumen bahwa bubuk itu tidak larut adalah sebuah persepsi, sebuah kecemasan. Maka solusi yang paling efektif adalah yang menyerang persepsi itu. Deterjen cair berhasil bukan karena secara ajaib lebih bersih, tapi karena ia secara visual dan emosional memberikan jaminan instan. Anda menuangnya, ia langsung menyatu dengan air. Voila, kecemasan hilang. Ini adalah kemenangan pemasaran dalam bentuk produk. Mereka tidak menjual molekul pembersih yang lebih baik, mereka menjual bukti visual yang memuaskan kebutuhan emosional. Ini murni soal psikologi. Tapi bukankah itu berarti produknya memang secara fungsional lebih superior untuk tujuan tersebut? Memberikan jaminan visual itu kan sebuah fungsi. Itu nilai yang nyata. Itu fungsi psikologis, bukan fungsi teknis pembersihan. Nah, disitulah letak perbedaannya. Pemasaran yang hebat itu paham bahwa manusia seringkali tidak membeli fungsi teknis, mereka membeli kepuasan emosional. Dan ini membawa kita ke poin persaingan. Di pasar yang sudah ramai, seperti air mineral atau bir, di mana fungsi teknisnya hampir identik, apa yang tersisa untuk bersaing? Kualitas, rasa, sumber, hal-hal substantif lainnya. Bahkan dalam komoditas, ada tingkatan nilai. Tang raksasa global. Dengan menjadi kebalikannya. Mereka nggak cuma bilang bir mereka beda. Mereka meledakkan bir pesaing dengan dinamit dalam video promosi mereka. Itu bukan tentang rasa, itu sebuah pernyataan. Itu yang disebut pensinyalan kontra atau counter signaling. Ah, iya, counter signaling itu kan pada dasarnya sebuah konsep psikologis di mana seseorang atau sebuah merek sengaja melakukan hal yang berlawanan dengan norma untuk menunjukkan status atau identitas yang berbeda. Jadi, alih-alih pamer kekayaan dengan mobil mewah, miliarder teknologi mungkin cuma pakai kaos oblong dan sandal jepit. Nah, Brewdog melakukan hal yang sama. Di tengah citra bir yang mapan dan berkelas, mereka tampil sebagai punk pemberontak. Mereka tidak menjual bir, mereka menjual penolakan terhadap status quo. Tepat sekali. Dan energi mereka datang dari kontroversi itu. Identitas merek mereka dibangun 100% di atas strategi pemasaran psikologis ini. Apakah bir mereka secara objektif 10 kali lebih enak dari bir lain? Mungkin tidak. Tapi cerita mereka 100 kali lebih menarik. Tanpa narasi, kami bukan bir komoditas yang membosankan, mereka hanya akan jadi satu lagi bir aneh yang nggak dikenal di rak paling bawah supermarket. Pemasaranlah yang memberi mereka panggung. Saya melihat poin Anda tentang bagaimana pemasaran menciptakan panggung. Tapi saya tidak yakin itu keseluruhan cerita. Saya akan coba bingkai ulang ya. Bahkan merek-merek antitesis yang Anda sebutkan itu, mereka tidak menjual citra kosong. Pemasaran mereka yang radikal itu harus ditopang oleh produk yang juga radikal atau setidaknya konsisten dengan citra itu. Brewdog menawarkan bir indie punk yang secara rasa, resep, dan kekuatan alkohol memang sangat beda dari bir massal. Liquid Death dengan menjual air di kaleng aluminium yang mirip kaleng bir secara substantif menawarkan pengalaman minum yang berbeda dan juga nilai keberlanjutan. Ini memenuhi dorongan untuk menjalin ikatan yang Anda sebutkan tadi. Jadi pemasaran yang cerdas itu bukan sulap. Ia harus dibangun di atas fondasi nilai yang nyata meskipun nilai itu sifatnya non-tradisional. Tapi fondasi itu jadi tidak relevan kalau nggak ada yang melihatnya. Anda bisa punya bir terbaik di dunia, tapi kalau kemasannya sama dengan yang lain dan ceritanya nggak ada, bir itu nggak akan pernah dicoba. Pemasaran itu gerbangnya. Setelah orang masuk lewat gerbang itu karena cerita yang menarik, baru mereka bisa menilai substansinya. Pertanyaannya, apa yang membuat mereka melangkah ke gerbang itu? Jawabannya hampir selalu pemasaran. Oke, mari kita bawa ini ke pengujian akhir. Bagaimana kita tahu sebuah ide bisnis itu valid? Bagaimana kita tahu kita telah menciptakan nilai yang nyata? Bagi saya, jawabannya ya jelas sekali dan nggak bisa ditawar ketika seseorang bersedia membayar untuk itu. Kaufman mengutip Des Traynor dengan sangat baik. Tunjukkan kartu kredit yang telah digesek untuk menyelesaikan masalah ini dan saya akan mengakui bahwa masalah itu nyata. Transaksi adalah bukti paling jujur. Itu membuktikan bahwa nilai yang kita tawarkan cukup konkret dan penting bagi seseorang untuk menukarkannya dengan uang hasil jerih payah mereka. Ini kembali ke nilai inti yang terukur, bukan sekedar persepsi atau buzz yang diciptakan iklan. Orang membayar untuk solusi, bukan untuk cerita. Itu argumen yang sangat kuat. Dan saya setuju, pembayaran adalah validasi. Tapi saya mau tanya, apa yang mendorong seseorang untuk menggesek kartu kredit itu? Terutama untuk produk yang bahkan belum ada.
Coba pikirkan fenomena pre-order atau kampanye Kickstarter. Tidak ada produk fisik yang bisa dicoba. Nggak ada bukti nyata. Yang ada hanya apa? Sebuah cerita, sebuah visi, sebuah janji. Kampanye Kickstarter yang sukses adalah contoh puncak dari penjualan narasi. Mereka menjual sebuah simulasi masa depan di benak calon pelanggan. Pemasaran yang hebat, cerita yang memukau, itulah yang membuat orang percaya pada janji nilai tersebut. Kepercayaan itu yang kemudian mengarah pada transaksi. Jadi, menurut saya, Anda membalik urutannya. Tanpa pemasaran yang meyakinkan yang membangun kepercayaan, nggak akan pernah ada kartu kredit yang digesek. Pemasaran adalah mesin yang menggerakkan orang dari ragu, menuju yakin, dan akhirnya menuju pembayaran. Anda bisa menjual janji sekali dengan pemasaran yang hebat. Tapi kalau saat produknya datang ternyata nilainya nggak sesuai, Anda nggak akan pernah dapat penjualan kedua. Bisnis yang berkelanjutan nggak bisa dibangun di atas janji kosong. Pemasaran yang hebat untuk produk yang buruk itu hanya akan mempercepat berita tentang keburukan produk itu menyebar. Karena itu, inovasi yang berpusat pada manusia, yang lahir dari pemahaman mendalam tentang kebutuhan pelanggan, seperti dalam kasus P&G, tetap menjadi landasan fundamental. Substansi akan selalu mengalahkan citra dalam jangka panjang. Saya tidak bilang substansi tidak penting. Tapi di dunia yang dipenuhi pilihan tak terbatas, cukup baik sudah jadi standar. Ada ratusan produk cukup baik di luar sana. Yang membedakan pemenang dari yang lain adalah koneksi emosional. Itulah yang dilakukan pemasaran. Contoh seperti Liquid Death, Apple, atau bahkan Tesla menunjukkan bahwa merek yang paling sukses dan paling dicintai adalah yang menjual identitas, perasaan, dan keanggotaan dalam sebuah suku. Mereka tidak hanya mengkomunikasikan nilai, mereka adalah nilai itu sendiri. Di pasar modern, persepsi bukan hanya cermin dari realitas. Persepsi adalah realitas. Pada akhirnya saya rasa kita kembali ke titik awal. Ya, bisnis yang berkelanjutan harus memecahkan masalah nyata dan memberikan nilai yang otentik bagi penggunanya. Pemasaran yang brilian bisa jadi akselerator yang luar biasa, tapi tidak bisa menjadi pengganti dari produk yang memang bernilai. Inovasi yang lahir dari empati dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan manusia tetap menjadi batu penjuru dari setiap usaha yang ingin bertahan melintasi waktu. Dan saya melihatnya bahwa nilai itu sendiri semakin bersifat subjektif dan emosional. Di dunia yang penuh dengan produk kompeten, cara Anda menceritakan kisah Anda membangun komunitas dan terhubung secara emosional dengan audiens adalah hal yang paling penting. Merek-merek ikonik di zaman kita tidak hanya menjual produk, mereka menjual makna. Dan dalam pasar modern, menciptakan makna mungkin adalah bentuk penciptaan nilai yang paling tinggi. Diskusi ini benar-benar menyoroti sebuah ketegangan inti dalam bisnis, tarik-menarik yang konstan antara substansi produk yang nyata dan persepsi yang dibangun di sekelilingnya. Jelas sekali keduanya nggak bisa dipisahkan dan saling membutuhkan. Tepat. Keduanya seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Materi dari Kaufman ini memberikan kita sebuah kerangka yang sangat berguna untuk terus mengeksplorasi bagaimana kedua kekuatan ini, nilai dan narasi, berinteraksi dan, menari bersama dalam penciptaan usaha yang benar-benar berhasil.